Apakah ini artinya Anies Baswedan mewarisi utang kepada rakyat Jakarta untuk membayar komitmen fee tersebut? Apakah rakyat Jakarta yakin jika Anies Baswedan mau membayar komitmen fee selama 5 tahun tersebut menggunakan uang pribadinya? Novel Baswedan, sepupu Anies Baswedan, panik terkait kasus Formula E di KPK? Artikel kali ini dari Nafis, guys. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam ya, kita harus memahami terlebih dahulu nih bahwa benar jika Novel Baswedan itu adalah sepupu Anies Baswedan. Itu fakta guys yang tidak terbantahkan. Pada September tahun 2021 yang lalu, ada sekitar 56 pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK. Salah satunya adalah Novel Baswedan, guys. Sejak awal Novel Baswedan DKK ini tidak lulus TWK, muncul isu liar seolah KPK dilemahkan. Novel Baswedan sengaja disepak dari KPK dan isu lainnya yang sengaja dihembuskan untuk menyudutkan pemerintahan Presiden Jokowi. Logika sederhana saja nih guys, apakah pegawai KPK hanya berjumlah 56 orang saja termasuk Novel Baswedan? Tentu saja tidak kan? Faktanya ada sekitar 1.351 pegawai KPK yang mengikuti tes wawasan kebangsaan atau TWK dan sebanyak 1.271 diantaranya dinyatakan lulus dan dilantik menjadi ASN pada Juni 2021 lalu. Jadi sungguh sangat lucu bukan? Dari ribuan pegawai KPK yang lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK, hanya puluhan yang tidak lulus. Lalu muncul isu liar yang keluar-keluar teriak pelemahan KPK. Yang ikut TWK mereka, yang tidak lulus mereka, yang disalahkan Presiden Jokowi. Apakah isu tersebut sengaja dibuat oleh mereka yang sakit hati karena tidak lulus TWK guys? Kita juga bisa menilai sendiri ya bagaimana kualitas nasionalisme mereka yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK tersebut bukan? Dan beberapa hari yang lalu guys, Novel Baswedan ini membuat pernyataan baru di media sosial. Dia menuding kepercayaan publik terhadap KPK menurun disebabkan ulah pimpinan KPK. Dia mendorong KPK dibubarkan karena khawatir dengan rencana Ketua KPK Firly Bahuri. Ulah pimpinan KPK sekarang ini membuat KPK makin tidak dipercaya masyarakat. Pemberantasan korupsi makin jauh dari harapan. Mendorong KPK dibubarkan. Khawatir selaras dengan rencana Firly DKK. Ujar Novel Baswedan dalam cuitannya seperti yang dilihat detik.com. Aneh tapi nyata bukan? Ada mantan pegawai KPK minta KPK dibubarkan guys. Jika KPK salah ya diperbaiki dong, bukan malah dibubarkan. Apalagi yang meminta pembubaran KPK itu adalah mantan pegawai senior KPK yang membesarkan namanya selama ini. Jadi jangan salahkan rakyat kecil guys, jika berpandangan sederhana bahwa Novel Baswedan minta KPK dibubarkan karena dia merasa sakit hati tidak lagi berada di KPK karena tidak lulus TWK. Lalu apakah kita juga percaya dengan pernyataan Novel Baswedan bahwa KPK makin tidak dipercayai oleh masyarakat? Saat Novel Baswedan masih di KPK di masa Abraham Samad dan juga Bambang Wijoyanto, kita juga bingung ya guys kenapa Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, anak SBY ini tidak pernah dipanggil oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi Wisma Atlet? Bahkan seorang pengacara senior saat itu, almarhum Adnan Buyung Nasution pernah mengatakan jika KPK jujur harus memeriksa Ibas, anak SBY. Kalau KPK jujur, Ibas segera diperiksa dong, kata Adnan Buyung Nasution, pengacara mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di kantor KPK saat itu. Sampai berakhirnya kepemimpinan Abraham Samad dan juga Bambang Wijoyanto guys, Novel Baswedan ini masih di dalam KPK. Ibas yang merupakan anak SBY tidak pernah diperiksa oleh KPK. Tanya kenapa? Akhirnya guys kita mengetahui jawaban pertanyaan tersebut dari pernyataan Yulianis yang merupakan saksi kunci kasus korupsi Wisma Atlet saat dia memberikan keterangan kepada Pansus Angket KPK saat itu. Komisioner saat itu Pak AS dan BW menolak
Katanya itu adalah seorang teman. Jadi saya juga bingung. Pemanggilan itu jadi kayak pemilahan. Ini teman, ini bukan. Ini bukan teman, jadi dipanggil gitu. Ungkap Yulianis, guys. Dan pada tahun 2021 lalu, Bambang Wijoyanto, ex-pimpinan KPK bersama dengan ex-ICW secara terang-terangan membela Partai Demokrat versi AHY anak SBY. Apakah pembelaan ex-pimpinan KPK Bambang Wijoyanto terhadap Partai Demokrat pimpinan AHY semakin menguatkan pernyataan Yulianis bahwa memang benar Ibas tidak pernah dipanggil karena dianggap teman oleh pemimpin KPK Abraham Samad dan juga Bambang Wijoyanto saat itu? Jika Novel Baswedan mengatakan kepercayaan rakyat menurun kepada KPK akibat ulah pimpinan KPK saat ini, guys, kita pun juga bisa ya berpikir ulang apakah kita masih percaya dengan KPK di masa kepemimpinan Abraham Samad dan juga Bambang Wijoyanto yang tidak mau memanggil Ibas terkait kasus dugaan korupsi Wisma Atlet. Apalagi Bambang Wijoyanto secara terang-terangan membela Partai Demokrat versi AHY anak SBY tahun lalu. Kita akhirnya jadi bertanya sendiri, guys, dalam hati kecil kita. Kenapa Novel Baswedan meminta KPK dibubarkan? Apakah karena Novel Baswedan tidak lagi berada di dalam KPK? Apakah jika Novel Baswedan masih ada di dalam KPK, dia akan tetap teriak bubarkan KPK? Atau apakah karena KPK sekarang sedang mendalami kasus dugaan korupsi Formula E di Jakarta di masa kepemimpinan sepupunya yaitu Anies Baswedan yang merugikan negara hingga miliaran rupiah? Apakah sebuah kebetulan, guys, ketika KPK masih mendalami kasus dugaan korupsi Formula E di Jakarta masa pemerintahan Anies Baswedan? Sepupunya yang tidak lulus TBK bernama Novel Baswedan meminta KPK dibubarkan? Coba tulis pendapat kalian di bawah ya. Tapi guys, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat atau SDR Hari Purwanto memberikan sorotan terhadap ex penyidik KPK Novel Baswedan terkait dugaan korupsi Formula E. Purwanto mengatakan, guys, di saat PLT juru bicara KPK RI telah menegaskan penyelidikan dugaan korupsi Formula E terus berjalan, Novel Baswedan malah nyinyir minta KPK dibubarkan. Novel Baswedan menjerit untuk bubarkan KPK, ucapnya kepada genpi.co. Menurut Hari, guys, Novel Baswedan ini dinilai ingin melemahkan KPK sebagai upaya memperlambat laju penyelidikan dugaan korupsi Formula E. Novel Baswedan melakukan tindakan pelemahan terhadap lembaga anti rasuah yang pernah melambungkan namanya. Ujarnya begitu, guys. Nah, meskipun Formula E sudah dilaksanakan ya, tapi masih banyak menyimpan masalah di kemudian hari, seperti siapa yang harus membayar komitmen fee selama 5 tahun setelah masa jabatan Anies Baswedan berakhir di tahun 2022 ini. Jika tidak membayar, maka Pemprov Jakarta bisa digugat di arbitrase internasional di Singapura, guys. Menurut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK DKI Jakarta, Anies Baswedan ini sudah menghabiskan hampir 1 triliun rupiah untuk acara Formula E. Dan sekarang Pemprov Jakarta harus membayar komitmen fee Formula E selama 5 tahun. Apakah ini artinya Anies Baswedan mewarisi utang kepada rakyat Jakarta untuk membayar komitmen fee tersebut? Apakah rakyat Jakarta yakin jika Anies Baswedan mau membayar komitmen fee selama 5 tahun tersebut menggunakan uang pribadinya? Belum lagi, guys, kenapa komitmen Formula E di Jakarta kemarin bisa sebesar itu ya? Padahal banyak negara lainnya seperti Berlin, Jerman, Monaco, Paris, Prancis, Roma, Italia, dan juga Hong Kong ini bisa menyelenggarakan Formula E secara gratis, tanpa harus membayar komitmen fee, guys. Ya, akhir kata silahkan ya rakyat Indonesia khususnya rakyat Jakarta menilai sendiri kenapa Novel Baswedan yang merupakan sepupu Anies Baswedan meminta KPK dibubarkan saat KPK masih mendalami dugaan kasus Formula E saat ini. Ada yang panik, guys? Wassalam dari Nafisi World. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Bye-bye. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers Selasa 26 April 2022 menyebut telah berkoordinasi dengan Kemendagri terkait laporan dugaan korupsi Formula E.
Berdasarkan keterangan beberapa pihak, KPK menyebut Pemprov DKI Jakarta telah menyetorkan uang 560 miliar rupiah sebagai komitmen fee di penyelenggaraan Formula E selama 3 tahun ke depan, yakni tahun 2020 hingga 2023. Pembayaran ini dianggap menyalahi aturan.